Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali siang hari ini saya menyapa Anda dalam Ada Apa di Undipa. Sebagaimana kita ketahui, Undipa atau Universitas Dipa Makassar dulunya bernama STIMIK Dipa Negara. Dan di Undipa ini ada 6 program studi, yaitu program studi Teknik Informatika, Sistem Informasi, Rekayasa Perangkat Lunak, Manajemen Informatika, Bisnis Digital, dan Prodi Kewirausahaan. Semua program studi ini berakreditasi B dan baik sekali. Nah, selama 6 hari kita membahas satu persatu dari ke-6 program studi yang ada di Universitas Dipa Makassar. Pada kali ini kita akan mengenal lebih dalam mengenai program studi Teknik Informatika. Dan siang hari ini bersama-sama dengan saya telah hadir Bapak Kaprodi dari Program Studi Teknik Informatika, Bapak Insinyur Irsal MT. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, selamat siang Pak. Ya. Oke, bersama-sama dengan Pak Irsal hadir juga 2 narasumber kita dari mahasiswa, yaitu Abid dan Ikra. Halo Abid dan Ikra. Halo Ibu. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Sehat ya? Sehat. Oke. Nah, boleh tahu nih Abid dan Ikra saat ini di Universitas Dipa Makassar semester berapa? Ikra dulu deh. Kalau untuk saya sekarang semester 6. Semester 6. Oke. Kalau Abid? Kalau saya sedang menjalani semester 4. Semester 4. Oke. Ya, sesuai dengan tema yang diberikan hari ini ya Pak. Kenapa harus teknik informatika? Nah, berbicara tentang kenapa, tentunya juga kita melihat goalnya ya Pak. Nah, kira-kira bisa mungkin Bapak menjelaskan kepada pemirsa profil lulusan dari teknik informatika itu seperti apa saja? Lulusannya, alumninya nanti itu seperti apa? Bergerak dalam bidang apa? Silakan Pak. Baik Bu Devi, selamat siang. Penjelasannya akan saya awali dengan hasil survei ya yang dilakukan oleh World Economic Forum tahun 2018 mengenai bidang pekerjaan yang akan tumbuh 10 tahun ke depan. Jadi di sini ditemukan 10 pekerjaan yang akan banyak sekali ditemukan di masa depan, dan kebetulan 7 diantaranya itu adalah berkaitan dengan bidang komputer. Ya. Bisa saya sebutkan antara lain itu AI, data analysis, software and application developer, big data specialist, digital transformation specialist, neoteknologi specialist, dan information technology service. Itulah pekerjaan nanti yang akan banyak sekali ditemukan di masa 10 tahun ke depan. Ya. Kebetulan semua bidang ini itu ada kaitannya dengan teknik informatika Bu. Jadi dengan demikian kami sangat optimis alumni teknik informatika ini dalam 10 tahun ke depan akan banyak sekali dibutuhkan. Ya, nah, itu bidangnya. Tapi di samping itu juga sekarang ini instansi pemerintah juga banyak sekali membutuhkan tenaga yang berkaitan dengan teknik informatika. Jadi pilihannya bisa di instansi pemerintah, bisa juga dosen ya, karena kebutuhan tenaga teknik informatika itu sangat banyak, maka juga sekarang banyak perguruan tinggi yang membuka prodi teknik informatika. Otomatis juga mereka akan banyak butuh dosen, ya. Di samping itu juga dalam bidang penelitian. Jadi penelitian bidang teknik informatika itu sangat banyak dilakukan oleh BRIN sekarang. Saya kira itu Bu, kenapa teknik informatika itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk 10 tahun ke depan gitu ya. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi senada dengan yang Bapak sampaikan tadi ya, saat ini banyak perguruan-perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan komputer ya Pak. Dan mereka perguruan-perguruan tinggi itu
tentunya biasanya pasti akan membuka prodi teknik informatika juga. Nah, bisa Bapak jelaskan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh prodi teknik informatika Universitas Dipa Makassar ini untuk menghasilkan alumni-alumni yang sesuai dengan profil alumni yang tadi Bapak sempat sebutkan. Ya. Baik Bu Vivi, kami sudah melakukan beberapa langkah bagaimana supaya pekerjaan yang akan akan dijalani oleh mahasiswa itu sesuai dengan kompetensi yang dia miliki, jadi tidak ada kesenjangan. Untuk itu kami melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kita sejak tahun 2022 sudah mengadopsi kurikulum berbasis OB, jadi outcome based education, di mana pada kurikulum ini proses pembelajarannya itu lebih berorientasi kepada proyek ya, proyek di mana 50% dari mata kuliah itu pembelajarannya harus berbasis proyek. Jadi dengan cara ini, dengan kurikulum ini diharapkan mahasiswa itu bisa mengenali pekerjaan itu secara lebih spesifik gitu ya, lebih rinci gitu. Jadi mereka bisa bekerja secara langsung gitu. Mereka akan diajari membuat proyek-proyek yang sederhana sampai proyek yang besar. Terus yang kedua juga kami menyediakan di kurikulum kami menyediakan satu mata kuliah yang khusus melatih atau mendidik mahasiswa untuk membuat proyek secara langsung. Dan mata kuliah ini wajib mereka ikuti sampai mereka lulus. Itu disebut mata kuliah aplikasi konsentrasi. Nah, mata kuliah ini hasil dari proses pembelajaran, mereka akan menghasilkan sebuah proyek. Itu proyek itu nanti akan dipamerkan, akan dinilai oleh dosen lain yang memiliki kompetensi untuk menilainya apakah proyek ini layak atau tidak gitu ya. Terus yang ketiga, karena mahasiswa itu mungkin minatnya berbeda-beda ya, jadi kami menyediakan mata kuliah peminatan. Konsentrasi ya Pak? Ya, konsentrasi. Mata kuliah ini kami ambil atau sesuaikan dengan bidang-bidang bidang-bidang yang dibutuhkan di dunia kerja, seperti AI misalnya itu ya, data itu kami sediakan di mata kuliah konsentrasi. Jadi mereka bisa di situ mempelajari mata kuliah tersebut secara lebih mendalam. Jadi seperti kita bicara big data itu kita sediakan mata kuliahnya. AI juga kita sediakan mata kuliahnya ya. Jadi orientasi kita ke bidang-bidang yang dibutuhkan tadi kita sediakan dalam bentuk mata kuliah peminatan. Jadi kita serahkan ke mereka berminat di bidang apa gitu. Terus yang ketiga juga kita juga selalu berusaha meningkatkan kualitas dari tenaga pendidik kita, dosen-dosen kita. Jadi sekarang ini alhamdulillah ada sekitar 6 orang dosen kita yang sedang melanjutkan studi S3 di bidang komputer. Mudah-mudahan usaha ini nanti akan berdampak kepada kualitas lulusan kita. Mahasiswa kita akan dididik oleh dosen-dosen yang memiliki kualifikasi yang bagus ya. Terus yang ketiga, kita juga aktif mendorong mahasiswa untuk ikut MBKM. Karena MBKM ini adalah sebuah kebijakan dari pemerintah yang harus diikuti oleh kampus. Jadi alhamdulillah Prodi Teknik Informatika itu sudah mengikuti kegiatan MBKM sejak tahun 2021. Jadi sekarang sudah angkatan ke-6 misalnya. Ke-6 ya, sudah 6 semester kita mengikuti. Kita sekarang juga sudah mulai merintis pelaksanaan MBKM mandiri. Kalau dulu kita kan hanya mengikuti program dari pemerintah atau disebut MBKM flagship. Mulai semester ini kita juga sudah berusaha untuk melaksanakan MBKM secara mandiri, khususnya untuk kegiatan magang dan KKN. Ini tentu mengacu kepada keberhasilan pelaksanaan tahun-tahun semester sebelumnya. Jadi mungkin mereka ini dapat informasi dari senior-seniornya yang sudah mengikuti bahwa
program ini sangat membantu. Akhirnya mereka mau mengikuti KKN yang dilaksanakan secara mandiri. Jadi dalam arti mandiri ini mereka membayar gitu ke kampus, tapi mereka mau gitu. Nah, itu yang kita syukuri. Nah, itu udah mulai kita jalankan semester ini. Terus tentu untuk mendukung pelaksanaan MBKM mandiri ini kita butuh mitra. Nah, untuk itu kita selalu berusaha untuk meningkatkan kerjasama, baik itu dengan perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintah yang kedepannya diharapkan nanti bisa menampung mahasiswa kita lebih banyak lagi untuk melaksanakan KKM mandiri. Karena dari pemerintah itu pasti ada batasnya. Ya, flexit itu pasti dibatasi dan itu proses seleksinya biasanya sangat ketat ya. Terus di samping magang yang tadi sudah disampaikan, KKN juga banyak mahasiswa kita yang sudah ikut studi independen. Studi independen yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan bekerjasama dengan Dikti. Juga kemarin kita juga sudah ikuti kegiatan PMM, pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi alhamdulillah kita sudah ikuti beberapa kegiatan MBKM. Terus yang penting juga sekarang yang kita lakukan adalah memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang bersertifikat. Nah, ini banyak sekali sekarang tersedia, terutama yang dari Kominfo itu mereka rutin mengadakan pelatihan, dan setelah pelatihan mereka itu dites dan diberi sertifikat oleh BNSP. Nah, kegiatan ini nanti akan sangat membantu mahasiswa untuk mempermudah dia mendapatkan pekerjaan, karena nanti ijazahnya itu akan dilampiri dengan beberapa sertifikat kompetensi yang sudah diakui. Terus yang di samping itu kita juga memiliki beberapa unit UKM yang diharapkan mahasiswa ini nanti bisa aktif di situ untuk menambah pengetahuannya, terutama di bidang pemrograman. Yang terakhir itu bagi mahasiswa yang berminat di bidang wirausaha, sekarang kan pekerjaan terbatas ya, jadi ada memang diarahkan mahasiswa itu yang bisa berwirausaha gitu sendiri. Nah, itu kita mempunyai unit INBIS, inkubasi bisnis, yang resmi dibentuk oleh kampus. Nanti mahasiswa itu nanti diharapkan bisa dibina di situ. Sekira itu Bu Vivi. Oke, jadi sangat lengkap sekali ya usaha-usaha yang dilakukan oleh Prodi Teknik Informatika Universitas Dipa Makassar untuk dapat mencapai profil lulusan yang tadi di awal disampaikan ya Pak, dari segi dosennya sendiri, terus UKM, dari dalam kampus ada unit-unit yang bersinergi dengan Prodi TI ya, ada INBIS, kemudian kerjasama dengan pemerintah, Kemkominfo, BUMN, kemudian tadi mitra-mitra industri yang lainnya ya, dunia usaha, dunia industri lainnya. Jadi sangat lengkap sekali ya, kurikulum yang tentunya terstruktur ya untuk mencapai apa yang menjadi visi maupun misi dari Prodi TI ini. Oke, terima kasih Pak. Kita ke mahasiswanya lagi ya. Nah, bagaimana Ikra maupun Abid selama kuliah di Prodi Teknik Universitas Dipa Makassar ini? Apakah menikmati atau seperti apa? Saya dulu Ibu atau silakan Ikra dulu. Baik, terima kasih Bu Novi. Untuk saya berkuliah di Universitas Dipa Makassar, yakni saya mengambil jurusan Teknik Informatika Ibu. Nah, pengalaman saya sangat menyenangkan. Karena mengapa? Di balik saya memang backgroundnya tidak tahu apa yang di dunia IT, saya tidak tahu. Waktu saya SMA, saya boleh cerita sedikit? Ya, silakan. Saya SMA itu, saya mau ambil jurusan apa, saya bingung. Karena saya sempat mendaftar anggota polisi, CASIS. Kemudian untuk melanjutkan kuliah itu 50-50%.
Jadi 50-50 iya, ya? 50-50 Bu. Saya belum siap untuk melanjutkan kuliah, jadi saya mendaftar CASIS dulu. Nah, di daftar CASIS ini saya tidak lolos. Kemudian ada keluarga bilang lanjut kuliah. Kemudian orang tua juga mengatakan lanjut kuliah saja. Tapi saya bingung, saya mau ambil jurusan apa? Nah, saya browsing lah di website, browsing di Google, saya cari. Nah, ini tante saya juga yang memperkenalkan, menyuruh saya untuk berkuliah. Dia juga termasuk alumni dari STIMIK Dipanegara. Ya. Nah, STIMIK Dipanegara, dan kebetulan pekerjaannya sekarang yang memang backgroundnya dari kampus IT, alhamdulillah sekarang juga bekerja di badan apa lagi namanya untuk membuat KTP, saya lupa lagi namanya. Catatan Dukcapil. Dukcapil, catatan sipil. Nah, kemudian itu saya browsing di internet, katanya daftar nih di STIMIK Dipanegara. Saya cari STIMIK Dipanegara, sekarang namanya sudah Universitas Dipa Makassar. Saya tanya kembali, apakah ini? Oh iya, betul itu. Nah, situ saya baca-baca, ternyata di situ saya menemukan bahwa kampus IT terbaik se-Indonesia Timur itu STIMIK Dipanegara. Pertama dan terbaik. Pertama dan terbaik, Ibu. Jadi saya tutup browsing saya langsung cari website pendaftarannya. Jadi saya tidak mau lagi cari berita-berita lain, saya sudah menemukan ini yang saya cari. Kemudian saya daftar dan alhamdulillah saya lolos pada gelombang kedua. Kemudian di situ selama saya menjadi mahasiswa di Universitas Dipa Makassar, alhamdulillah saya mendapat teman yang baik, semuanya pokoknya yang merasa dirinya merasa sendiri kalau masuk di teknik informatika di jurusan di Universitas Dipa Makassar, tidak ada yang namanya merasa sendiri, teman di mana-mana karena temannya semua akrab, solid. Ya. Seperti itu, Ibu. Oke. Nah, kalau Abid gimana? Kalau dari saya sendiri itu bisa dibilang sangat menyenangkan karena dari kampus saya sendiri disediakan sarana dan prasarana seperti lab komputer yang di dalamnya itu sudah lengkap, ada komputer dan segala macamnya itu. Adapun juga perpustakaannya yang di dalamnya itu sudah banyak buku yang mengenai IT. Ya, IT. Itu pun dari kampus ini juga saya juga bisa ketemu dengan teman-teman yang bisa diajak improvement diri dan sebagainya. Dan gimana? Dosen-dosennya gimana? Oh, untuk dosen-dosennya itu bisa dibilang baik. Banyak yang Expert di bidangnya ya? Iya. Oke. Ya, jadi intinya Abid dan Ikra menyenangkan ya, Sangat menyenangkan sekali. tidak tertekan, tidak tergeprek, Tidak tergeprek. jadi sangat menikmati. Sangat menikmati. Ya? Oke, jadi senada dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Kaprodinya ya, kurikulumnya karena semua tertata dengan baik, kurikulum, dosen-dosennya, unit-unit yang ada, semua tersinergi dengan baik. Jadi kalian bisa menikmati dengan baik pula ya. Iya. Oke, ada pengalaman Abid mengikuti selama 6 semester di sini, semester lalu ya, mengikuti MBKM. Tadi ada program MBKM disampaikan oleh Bapak. Program MBKM apa yang diikuti oleh Ikra? Kalau saya kemarin mengikuti MBKM KKN Tematik. KKN Tematik. Oke, boleh diceritakan? Baik, Ibu. Kalau untuk masalah pengalaman untuk mengikuti MBKM ini membuat dua perasaan untuk saya, Bu. Pertama senang, kemudian sedih. Oh iya. Saya cerita senangnya dulu. Ya, silakan. Pertama untuk senangnya karena saya merupakan angkatan pertama untuk KKN di Universitas Dipa Makassar, angkatan pertama. Kemudian perasaan saya yang senang kedua karena di tempat saya KKN tepatnya berada di Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Nah, di situ masyarakatnya juga sangat terbuka sekali untuk kami karena mereka menganggap bahwa anak KKN itu serba bisa, semuanya tahu. Nah, jadi Pak Kaprodi mengatakan kepada kami, buatlah program-program kerja yang backgroundnya IT. Jadi yang dahulu-dahulunya itu KKN Tematik, KKN yang ada di desa tersebut melakukan, bukan saya mengatakan itu tidak bagus seperti chat, tapi mereka mau lebih daripada itu, apalagi mereka mengetahui bahwa kami dari kampus IT. Jadi mereka di situ sangat
mempercayakan, memberikan kami apalagi namanya suatu permasalahan memang yang mereka belum dapat solusinya. Nah, contohnya kemarin kami disuruh membuat website. Jadi alhamdulillah kami di situ satu posko ada 6 orang untuk Desa Sapanang, dan alhamdulillah kami telah membuat 2 website. Jadi satu website untuk profil desa dan satu website untuk pondok pesantren. Jadi untuk perasaan ini kami tidak bisa hilangkan karena kami di sana dianggap sebagai anak. Sampai sekarang kami selalu berhubungan dengan baik, kepala desanya, aparat-aparat desanya. Kemarin bulan puasa, lebaran, mereka mengajak kami untuk datang ke sana, tapi kami bilang, insya Allah kami akan datang, pasti kami akan datang kembali. Seperti itu. Kemudian perasaan sedih ini, kami di sana melakukan MBKM itu selama 4 bulan. Jadi seandainya kami bisa melakukan MBKM selama 4 tahun sampai wisuda pun kami siap. Seperti itu Ibu. Karena 4 bulan memang di minggu-minggu pertama, minggu kedua memang terasa penat, capek sekali, lelah. Karena masa observasi dulu. Ya, masa observasi dulu Ibu kami lakukan. Kemudian setelah berjalan 1 bulan, 2 bulan, kami tidak bisa lepas dari desa itu. Pokoknya karena setiap ada acara kami dipanggil. Setiap ada acara lagi kami dipanggil. Kami sangat akrab. Dan alhamdulillah kemarin itu kami yang waktunya hanya 4 bulan, kami ditahan untuk pulang dulu. Kami ditahan 2 minggu. Tapi sebenarnya itu kami ditahan sampai kapan kami mau. Cuma kami bilang kami mau melakukan seminar di kampus. Jadi kami harus pulang dulu. Seperti itu. Itu sedihnya ya? Iya, sedihnya. Jadi waktu diberi menyusun program-program yang dibutuhkan oleh Desa Sapanang itu, jadi ilmu-ilmu yang telah diterima di kampus itu yang diterapkan ya? Iya Ibu. Untuk ilmu yang kami dapatkan di kampus itu sangat berguna sekali untuk Desa Sapanang, karena mengapa mereka di sana juga termasuk yang masih tergolong gaptek. Kemudian di Desa Sapanang itu merupakan yang satu-satunya desa, di desa sebelah itu merupakan kelurahan sekarang Ibu. Kemudian ilmu-ilmu yang kami dapatkan di kampus betul-betul kami terapkan di dunia nyata. Jadi kami sangat terbantu juga dengan adanya ini MBKM KKN tematik, karena kami bisa mengetahui yang namanya dunia kerja, dunia langsung, dunia nyata, seperti itu Ibu. Jadi kami yang dulunya belajar algoritma, jadi kami bisa terapkan di desa tersebut apa yang akan kami lakukan besok supaya hari-hari kami tidak kosong, apa yang akan kami lakukan lusa. Jadi seperti itu Bu, sangat membantu sekali untuk mata kuliah yang kami dapatkan di kampus Bu. Oke, jadi itu pengalaman menarik dari Ikra. Nah, Abid sendiri ya, sekarang semester 4, Abid pernah punya pengalaman mengikuti digital talent yang diadakan oleh Kemkominfo ya? Iya, pernah. Nah, jadi judulnya Junior Web Developer. Nah, mungkin Abid bisa bercerita pengalamannya, yang saya tahu bahwa itu untuk mengikuti kegiatan tersebut itu Abid harus bersaing dengan berbagai mahasiswa dari banyak. kampus lain, banyak sekali ya. Ya, banyak sekali. Dan hasil seleksi Abid bisa terpilih. Berarti Abid merupakan bagian dari orang-orang terpilih ya. Iya. Boleh bercerita? Silakan. Untuk pendaftarannya sendiri itu punya beberapa syarat, salah satunya itu transkrip nilai dengan ijazah terakhir. Jadi untuk rekomendasi juga ya surat rekomendasi juga dari kampus. Tapi itu pun tidak cukup juga, harus juga disertai dengan apalagi tes. Ya, harus punya skill ya. Iya. Makanya dites dulu skillnya ini mumpuni atau enggak. Iya. Oke. Ada juga dilihat juga dari mata kuliah yang sudah pernah diambil, tergantung. Kalau misalnya ada mata kuliah yang belum pernah diambil itu biasanya tidak akan diloloskan dalam pendaftaran. Dan terus untuk itu pengalamannya. ya pelatihannya Selama sendiri itu mengikuti, ya. di pelatihannya sendiri itu kami itu belajar selama 4 hari. Untuk pemateriannya itu hanya ada selama 3 hari, dan di hari keempat itu dilakukan uji kompetensi. Nah, di uji kompetensi itu yang lumayan menguji kompetensi diri ya. Iya, mengenai pengembangan web. Jadi kami juga di sana itu belajarnya tidak hanya mengenai web itu, tapi kita juga mempelajari bagaimana desain sistemnya dan segala macam. Ya.
Jadi sangat terlengkapi ya. Iya. Sangat Tapi dengan sertifikat ya. Iya, ini pelatihannya itu disertai dengan 2 sertifikat. Yang satu itu diberikan langsung oleh Digitalen, yang satu itu disertifikasi langsung dari BNSP. Oke, jadi luar biasa Pak ya. Iya. Mahasiswa-mahasiswa Undipa nantinya lulus ada selain ijazah mereka mendapatkan sertifikat pendamping ijazah Sudah ya. banyak Bu, banyak Sudah yang banyak. ikut. Jadi Ya. bukan Abid saja, mungkin Iya. ada puluhan ya. Iya, yang banyak, sudah Pak. ikut. Alhamdulillah mereka sudah punya sertifikat Ya. untuk modal dia nanti untuk mencari Lulus pekerjaan. ya. Nah, sama seperti tadi Abid katakan tidak sembarangan yang bisa mengikuti karena dilihat juga mata kuliahnya dan ternyata kurikulum mata kuliah yang sudah disusun oleh Prodi TI itu bisa membuat Abid lolos Iya. dari seleksi itu ya. Jadi sudah tercover dengan baik ya. Oke, jadi itu tadi pengalaman-pengalaman dari Abid maupun Ikra. Kembali lagi ke Bapak Kaprodi TI, Bapak Insinyur Ilsal MT ya. Nah, guna mendukung pendidikan di Indonesia Pak, ternyata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek itu telah mempersiapkan sejumlah bantuan dana pendidikan. Nah, tentunya Prodi TI Undipa Makassar juga mendapat dukungan ya dari pemerintah dan mampu bersaing dengan berbagai universitas lainnya di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan dana bantuan tersebut. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan kepada pemirsa bantuan-bantuan seperti apa yang Prodi TI Undipa telah dapatkan. Baik, ini bantuan ini ada yang langsung ke dosen ya, langsung ke dosen biasanya itu dalam bentuk hibah penelitian, pengabdian. Alhamdulillah itu dosen-dosen Prodi TI itu selalu dapat tiap tahun. Ada yang hibah penelitian dasar, ada hibah penelitian pemula, dan baru-baru ini kemarin ada yang pengabdian masyarakat. Jadi kita selalu dapat. Itu yang untuk dosen. Ya. Jadi mahasiswa aktif, dosen juga aktif Pak ya? Ya. Sekarang juga sudah ada mahasiswa yang dapat dana hibah untuk kegiatan kemahasiswaan. Nah, untuk Prodi sendiri, kami memang baru mengajukan satu proposal tahun lalu, yaitu proposal kegiatan PKKM, itu program kompetisi kampus merdeka. Alhamdulillah kami dapat. Ya, dana itu kami gunakan yang pertama itu untuk meningkatkan kompetisi dosen. Jadi beberapa dosen kita ikutkan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Di samping itu juga kita gunakan untuk kegiatan MBKM, termasuk yang diterima oleh Ikra. Jadi kemarin itu ada 30 lebih ya mahasiswa TI itu yang kita danai untuk ikut kegiatan MBKM. Ada yang berupa magang dan KKN. Itu yang untuk 2023 Bu, alhamdulillah kita sudah dapat itu. Nah, untuk 2024 ini kami sedang mengajukan proposal untuk pembelajaran daring kolaboratif. Kita sekarang dalam status menunggu pengumuman akhir. Dapat apa tidak itu? Mudah-mudahan dapat ya. Amin. Jadi itu Bu untuk hibah yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi pemirsa sekalian, sebagaimana tadi kita sudah mendengarkan dari Kaprodi penjelasan kenapa harus teknik informatika. Saya tambahkan, kenapa harus program studi teknik informatika di Universitas Dipa Makassar. Telah banyak diulas ya, sangat lengkap. Juga pengalaman-pengalaman dari kedua rekan mahasiswa itu tentunya dapat membantu para pemirsa sekalian, khususnya para adik-adik yang masih bingung sampai saat ini. Mari jangan bingung, sama seperti tadi Ikra menceritakan, tidak bingung lagi, langsung mencari web untuk mendaftar ya. Jadi kalau kalian mau mendaftar bisa melalui web admisi.undipa.ac.id. Bisa juga langsung datang ke kampus Universitas Dipa Makassar untuk mendaftar secara langsung. Sementara sudah terbuka gelombang kedua bulan Mei ini hingga bulan Juni. Bagi 50 pendaftar yang masuk
peringkat 50 terbaik setelah dites mendapatkan potongan atau beasiswa potongan harga SPP sebesar 50% ya. Nah, jadi berapa besarannya mungkin langsung saja datang ke kampus atau bisa lihat di website kami di admisi ya @undipa.ac.id. Nah, silakan mungkin Bapak ada closing statement untuk para pemirsa yang sementara menyaksikan kita saat ini. Saya hanya berpesan, jadilah calon mahasiswa yang cerdas dengan memilih program studi yang memiliki masa depan yang bagus. Jangan tergoda dengan nama kampus. Oke. Sip. Silakan. Ya, mantap. Jadi jadilah mahasiswa yang cerdas. Nah, ya ini ada 2 mahasiswa cerdas di sini. Silakan, mungkin juga mau memberikan closing statement buat pemirsa yang ada. Silakan. Siapa dulu? Silakan. Siapa-siapa ya, saya Ikra. dulu. Ya, terima kasih Bu. Seperti yang Bapak Irsan bilang tadi, carilah jurusan yang untuk masa depannya terarah. Jadi sekarang kita mengetahui bahwa dunia sekarang yang namanya bukan lagi dunia teknologi informasi, tetapi namanya dunia teknologi digital. Sekarang kita waktunya mempersiapkan diri kita untuk menuju Indonesia tahun 2045, tahun Indonesia Emas. Nah, maka kita harus mempersiapkan diri kita sendiri dengan apa? Dengan mencari tahu apa yang dibutuhkan di masa depan. Salah satunya itu IT. Jadi untuk mengetahui IT, kemudian jurusan teknik informatika, datanglah ke Undipa, mendaftar di Undipa. Teman-teman tidak usah lagi ragu untuk mencari teman, mencari ilmu, datang di Undipa. Dan rasakan sensasinya. Oke, silakan Habib. Jangan tunda untuk masuk di Undipa. Oke, khususnya prodinya apa? Prodi Teknik Informatika. Oke, mantap. Jadi pemirsa sekalian, hari ini kita sudah mengulas secara lengkap tentang prodi Teknik Informatika. Tentunya para pemirsa sudah tahu program studi apa yang akan dipilih, tidak bingung-bingung lagi. Sekian perjumpaan kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak Irsal, kepada Abid dan Ikra. Terima kasih untuk kesediaannya hadir dalam bincang-bincang kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.